warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Fatihah, di mana kali ini saya akan membahas mengenai perbankan syariah. Di dalam dunia perbankan terdapat dua sistem, pertama yaitu sistem konvensional dan juga syariah. Namun pada kali ini saya akan membahas mengenai perbankan syariah. Kita pasti tahu mengenai bank syariah, di mana secara fungsi bank syariah ini memiliki peranan yang sama dengan bank konvensional. Namun yang menjadi pembeda di antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan juga prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Di luar tugas utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Nah, untuk bank syariah itu sendiri apa sih sebenarnya? Untuk bank syariah itu sendiri yaitu menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, jadi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya, yang terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah, dan juga bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Nah, sebelumnya saya juga sudah membahas sedikit bahwa bank syariah ini berbeda dari bank konvensional, di mana perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional ini yang pertama yaitu investasi. Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal, di mana perusahaan yang melakukan kerjasama dengan bank syariah hanya perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang halal. Bank syariah tidak akan membiayai proyek yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Sebaliknya, bank konvensional tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariat Islam tergolong produk yang tidak halal. Selanjutnya yaitu return. Return yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua belah pihak. Dari sistem penghimpunan dana, dalam sistem penghimpunan dana, bila bank syariah memperoleh pendapatan besar, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil bank syariah kecil, maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah juga akan menurun. Dari sistem pembiayaan, bila nasabah mendapat keuntungan besar, maka bank syariah juga akan mendapatkan bagi hasil yang besar. Return yang diberikan atau diterima oleh bank syariah akan selalu berfluktuasi, sangat tergantung pada hasil usaha yang dilaksanakan. Sebaliknya, dalam bank konvensional, return yang diberikan maupun yang diterima dihitung berdasarkan bunga. Bunga dihitung dengan mengalihkan antara
persentase bunga dengan pokok pinjaman atau pokok penempatan dana, sehingga hasilnya akan tetap. Ketiga yaitu perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh bank syariah dengan nasabah, baik nasabah investor maupun pengguna dana, sesuai dengan kesepakatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam prinsip tersebut dituangkan tentang bentuk return yang akan ditetapkan sesuai akad yang diperjanjikan. Sebaliknya, perjanjian yang dilaksanakan antara bank konvensional dengan nasabah adalah menggunakan dasar hukum positif. Yang selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi bank syariah dalam memberikan pembayarannya adalah falah dan profit oriented, di mana bank syariah memberikan pembiayaan semata-mata tidak hanya berdasarkan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan atas pembiayaan, akan tetapi juga mempertimbangkan pada kemakmuran masyarakat. Namun sebaliknya, pada bank konvensional akan memberikan kredit kepada nasabah bila usahanya tersebut menguntungkan. Selanjutnya yaitu hubungan dengan nasabah. Hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana merupakan hubungan kemitraan. Bank bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama. Sedangkan untuk bank konvensional yaitu hubungan antara bank konvensional dan nasabah, yaitu bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur. Selanjutnya yaitu Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Syariah meliputi beberapa pihak, antara lain yaitu Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam, dan Dewan Pengawas Syariah. Semua Dewan Pengawas memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Nah, sedangkan untuk bank konvensional yaitu terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam, dan Komisaris. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke produk bank syariah. Produk bank syariah ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu Giro Wadiah. Giro Wadiah harus mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wadiah, di mana nasabah sebagai penitip dana atau yang biasa disebut dengan mudi, dan bank sebagai penerima dana titipan atau biasa disebut dengan mudah. Nah, sebenarnya apa sih itu Giro Wadiah? Nah, Giro Wadiah adalah titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah buku. Nah, selanjutnya yaitu tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah tabungan yang harus mengikuti ketentuan wadiah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, tabungan wadiah itu sendiri adalah simpanan yang berdasarkan wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, selanjutnya yaitu tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, di mana tabungan mudharabah itu sendiri merupakan penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutalaqah. Yang selanjutnya yaitu deposito mudharabah.
Deposito mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan juga bank syariah atau unit usaha syariah. Nah, yang kelima yaitu investasi syariah tadi. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai perbankan syariah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.